Selamat pagi saudara. Olahraga bola tangan atau kita kenal dengan handball ini meski terbilang olahraga baru tapi terus berkembang tidak hanya di Balikpapan atau Kalimantan Timur, tapi di Indonesia. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangannya sejauh ini termasuk khususnya di Balikpapan. Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV Balikpapan ada Mas Dwi Chandra Hariwibowo. Ya. Jadi Mas, panggilannya siapa Mas? Chandra. Mas Chandra. Ya. Cuman kalau di lapangan biasa dipanggil Bang Chan. Oh, Bang Chan. Iya. Enaknya apa? Bang Chan aja. Oh, iya. Mas Chandra aja ya. Mas Chandra ini selaku Sekretaris Umum Pencak APTI Balikpapan ya, pengurus cabang APTI Balikpapan, Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Kemudian juga pelatih bola tangan Kaltim dan juga pelatih Timnas Beach Bola Tangan Indonesia. Bener ya? Iya. Selamat pagi Mas Chandra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Sibuk apa sekarang Mas? Saat ini sedang latihan seperti biasa sambil mempersiapkan atlet junior untuk seleksi tim nasional. Jadi kesibukannya selain selain handball juga bekerja. Iya. Juga, ya. Oh, luar biasa sekali. Kita akan ngobrol lebih jauh nih. Pertanyaan saya yang pertama Mas. Sebenarnya kalau handball ini macamnya apa aja sih? Kan mungkin orang-orang luar sana masih belum tahu ya. Mungkin dikiranya bola voli itu handball juga. Iya. Bisa aja seperti itu Iya, kan. Nah, betul. apa sih yang membedakan handball sama olahraga bola tangan pada umumnya kayak voli dan lain Iya. sebagainya? Jadi untuk bola tangan atau handball itu adalah olahraga seperti futsal gitu. Tapi ya dia ada gawangnya, lapangannya ukurannya juga sama. Tapi bedanya kalau futsal memakai kaki, kalau kita memakai tangan. Oke. Sama ada kipernya juga. Timnya sama juga jumlahnya kayak futsal? Kalau futsal 5 lawan 5, kalau handball 7 lawan 7. Oke. Iya. Bedanya itu ya? Iya, sama lemparan kan. Kalau bola tangan dia pakai lemparan, kalau Iya. futsal memakai tendangan gitu. Dan ini mainnya bisa di lapangan futsal juga atau ada lapangan khusus? Lapangannya sama dengan lapangan futsal, Oke. atau mungkin lapangan di sekolah-sekolah yang ada lapangan olahraganya bisa dilakukan, dan juga di lapangan pasir. Oh, oke. Iya, Kayak jadi ada pinggir dua pantai nomor. gitu Iya, jadi ada 2 nomor untuk bola tangan itu, nomor indoor dan nomor pantai. Outdoor itu ya, Iya. outdoor itu yang termasuk pantai itu Iya. ya? Oh, oke. Jadi bedanya seperti itu ya, kayak mirip futsal begitu, cuma bedanya pakai tangan. Iya. Benar ya. Yang spesifik nih Mas dari handball ini, kira-kira manfaatnya apa sih? Apakah untuk otot tangan aja Iya. atau apa? Jadi kalau untuk bola tangan atau handball itu dia mencakup seluruh badan ikut bergerak gitu. Jadi selain tangannya harus kuat, kakinya juga harus lincah. Oh. Iya. Kenapa gitu? Karena kan kita memakai 7 lawan 7 gitu ya. Kalau di indoor, kalau di pasir 4 lawan 4. Nah, itu harus melewati orang atau bahkan harus lompat tinggi gitu. Oke. Ya, dan fisiknya juga harus prima. Karena kalau di indoor itu mainnya 30 menit 2 babak. Aha. Ya, jadi hampir kurang lebih 1 jam. Kemudian kalau di pasir itu 10 menit 2 babak. Oh, 10 Gitu. menit aja Iya. ya. 10 menit. Tapi harus hati-hati nih kalau pakai kaki, penalti dong berarti ya. Iya, pelanggaran nggak? Sama biasa. nggak? Iya, kecuali kiper ya. Kalau Oke. kiper di area kiper itu boleh menggunakan kaki untuk menghalau bola. Oh, kiper Gitu. boleh ya. Sama Iya. kayak bola kaki lah ya, kayak futsal juga Iya, ya. sama. Kiper boleh pakai tangan juga kan. Iya, boleh. Iya, iya, kurang lebih seperti itu. Nah, sejarahnya seperti apa nih? Adanya handball. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya mungkin secara nasional dulu, kemudian akhirnya masuk ke Balikpapannya kapan? Iya. Untuk di Indonesia pertama kali bola tangan itu untuk yang bola tangan modern Mbak ya, karena dulu kan sempat ada tuh PON pertama di Solo tahun 60-an. Oke. Itu sempat ada bola tangan, tetapi dia lapangan besar seperti lapangan sepak bola gitu. Oh. Kemudian vakum di Indonesia sampai dengan di 2008. Jadi waktu itu 2008 Indonesia tuan rumah Asian Beach Game di Bali. Nah, itu Indonesia sebagai tuan rumah mengikuti kejuaraan tersebut gitu. Kemudian itu awal mulanya di Indonesia. Kemudian untuk di Kalimantan Timur itu mulainya di 2012. Gitu. Kita mengikuti kejurnas pertama itu di UNJ Jakarta. Oke. Ya, kemudian untuk di Balikpapan itu 2014. Ya, 2014 Dua sampai di saat Kaltim ini. berarti ya, Iya. di Samarinda berarti. Iya, di Samarinda. Oke. Di Balikpapan itu tercipta sebelum Porprov 5 di Samarinda. Itu 2014 akhir.
Oke. Nah, pertama kali kita ikut kejuaraan, alhamdulillah langsung mendapatkan medali emas gitu. Serius nih? Serius. Ini pertama kali nih? Iya. 2014 itu? Iya betul. Oke. Yang kita lawan senior-senior kita yang udah sering kali berkompetisi lah di tingkat provinsi. Iya betul. Kebetulan ya kita menang gitu. Menarik. Saya pengen ngulik nih apa triknya, kok bisa gitu ya pertama kali baru udah langsung dapat medali emas gitu ya. Timnya berapa banyak waktu itu? Waktu itu hampir seluruh kabupaten kota Sekaltim ikut, mungkin kurang lebih hampir 8 sampai 10 kabupaten kota Sekaltim ya. Ikut semua ke semua iya di Samarinda waktu itu 2014. Nah, itu perkembangannya 2014 sampai saat ini itu bagaimana di Balikpapan dan di Kalimantan Timur? Ya, untuk mungkin di Balikpapan Mbak ya. Untuk di Balikpapan saat itu kita atlet itu sangat kesusahan sekali mencari atlet. Jadi kita harus mencari atlet dari sekolah-sekolah. Waktu itu ada 2 sekolah di SMA 1 dan SMA 3 waktu itu. Nah, kemudian sambil berjalannya waktu semakin bertambah ini. Di tingkat SMA, kemudian di tahun 2017 itu mulai masuk di 2016 itu mulai masuk di kategori SMP. Ya mulai dikenalkan, kemudian 2017 masuk di kategori SD. Nah setelah itu sampai dengan saat ini, kemarin terakhir kita kejuaraan itu yang mengikuti 109 tim SD SMP SMA di Balikpapan. Iya. 109 tim. Dari 3 kategori. Banyak sekali ya. Itu dari semua sekolah yang ada di Balikpapan ya? Iya, belum semuanya. Belum semuanya. Iya, tapi biasa, ya? Itu misi padahal terhitung 2014 tuh masih pendek banget ya. Berapa tahun tuh ya dari ke 2025 berarti 11 tahun. Iya, 11 tahun. 11 tahun tapi udah semakin banyak ya atletnya. Iya. Awal mulanya seperti apa tuh Mas Hendra? Susah nggak sih nyari atlet di awalnya? Tadi Mas bilang susah ya nyari atlet. Tapi bagaimana prosesnya bisa membuat mereka akhirnya tertarik, kemudian bisa gitu loh? Apakah memang mereka basicnya sudah suka olahraga atau bagaimana kalau? Iya, pada waktu itu kita jemput bola. Ya kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kerjasama dengan kelompok kerja guru olahraga, kemudian dengan IGOR, Ikatan Guru Olahraga. Nah kita sosialisasi, kita ke sekolah-sekolah, kemudian kita mulai ada pembagian bola waktu itu. Jadi sekolah-sekolah yang sudah ikut kejuaraan, yang juara kita kasih bola untuk lebih mudah. Karena waktu itu bola pun susah gitu Mbak. Sampai saat ini pun di toko-toko olahraga di Balikpapan itu belum ada yang jual bola untuk bola tangan gitu. Iya. Jadi bola itu biasanya sekolah-sekolah itu belinya di Pengcap, di pengurus kami. Ataupun beli online dari Jakarta. Iya, jadi itu tantangannya kita adalah yaitu belum semuanya mengenal bola tangan gitu. Iya, belum semuanya ya. Tapi kalau udah masuk ke sekolah-sekolah itu udah keren banget loh Mas. Emang targetnya dari awal gitu ya? Maksudnya pengen langsung ke sekolah-sekolah gitu ya? Iya, waktu itu kami dari pengurus inti saat waktu itu hanya 5 orang pengurusnya. Waktu itu almarhum ketua yang pertama Pak Slamet Sungkono, kemudian Pak Suraji yang saat ini menjabat sebagai ketua, kemudian Pak Besarianto saat ini wakil ketua. Kemudian ada Bu Masnia, tapi sekarang sudah tidak aktif di bola tangan, dan saya sendiri. Nah, kami punya mimpi bahwa suatu saat semua sekolah itu kenal bola tangan gitu. Ya, itu mimpi kami waktu itu. Saat itu ya. Kemudian kita ada kejuaraan diikuti sekolah-sekolah, kemudian mimpi kami waktu itu di kejuaraan tersebut itu ada yang nonton gitu, karena kan kita olahraga amatir Mbak ya. Betul. Olahraga amatir yang beda dengan olahraga yang sudah terlebih dahulu seperti basket, mungkin voli, sepak bola gitu kan lebih banyak dikenal masyarakat. Nah kami tantangannya waktu itu bagaimana supaya bola tangan ini dikenal. Itu akhirnya itu prosesnya cukup lama. Sekitar tahun 2019 itu baru mulai ada yang nonton. Iya, jadi awal main nggak ada penonton sama sekali. Yang nonton hanya atletnya sendiri, jadi gitu. Jadi habis main nonton gitu. Nah, tapi saat ini pelan-pelan kita sudah mulai merambah ke sport industri. Ya, jadi sudah masuk ke situ sedikit demi sedikit. Itu sudah mulai masuk. Kemarin terakhir kita
kejuaraan itu dalam waktu 7 hari kurang lebih yang nonton ada 10.000 orang. Iya, Serius ini? Serius. Banyak banget. Semuanya anak sekolah berarti? Ada, itu mungkin cita-cita kita mulai tercapai gitu ya. Tidak hanya anak sekolah, mungkin ada juga, saya juga banyak nonton itu yang duduk di tribun, ada keluarga bawa anaknya gitu. Ya kebetulan pas ketemu saya tanya, Pak, kok nonton, apakah ada yang ditonton gitu, maksudnya apakah ada saudaranya atau apa? Oh nggak ada mas, ini saya tadi kebetulan habis jalan-jalan, kemudian lihat di sini, ya di sosmed ada pemberitahuan itu, jadwal, kemudian saya bawa makanan dari luar, ajak istri saya sama anak saya nonton. Nah, ternyata asik gitu. Jadi sudah menjadi hiburan masyarakat. Iya ya. Gitu. Tapi memang atletnya bola tangan ini memang untuk anak-anak yang untuk sekolah gitu atau SMP SMA atau bisa ada kategori juga untuk anak dewasa. Iya. Untuk di Balikpapan itu mulai dari kategori SD, SMP, SMA dan umum. Nah, cuman untuk itu dewasa. Iya, untuk yang sudah lulus sekolah dan seterusnya. Cuman yang untuk umum itu di Balikpapan kita belum ada kejuaraannya, Mbak. Karena memang mungkin banyak timnya, tetapi mungkin karena kesibukan waktu dan lain sebagainya, jadi agak kurang diminati gitu. Jadi kita lebih konsennya untuk kompetisi itu di SD, SMP dan SMA karena setiap sekolah kan pasti punya siswa dan dari siswa tersebut mereka bisa mengembangkan. Sudah berapa banyak atlet yang dari Balikpapan saat ini? Ya, untuk saat ini di database kami yang aktif itu kurang lebih sekitar 70 atlet. 70 atlet. Ya. Itu semuanya aktif berarti ya? Aktif, itu yang aktif. 70 atlet, tetapi yang terdaftar resmi di kami itu ada kurang lebih hampir 200. 200 ya? 200 atlet. Tetapi kalau misal kita hitungnya tim yang mengikuti kejuaraan, ya kita tinggal kalikan aja, misal 10 kali 100 tim tadi, ya kurang lebih hampir 1.000 atlet 1.000, betul. yang sudah mengenal bola tangan. Gitu. Walaupun sebenarnya di situ terdaftarnya 200 ya? Ya, yang resmi di kami 200, karena kami punya database. Resmi maksudnya ada ininya, ada kartu anggotanya gitu? Iya, mereka mengisi formulir dan formulirnya ditandatangani bersama sama kami dan atlet tersebut. 70 ini yang berprestasi tadi atau? 70 ini yang lagi aktif latihan setiap hari. Oh, gitu. Berapa ya. banyak yang berprestasi? Yang alhamdulillah kami kemarin di tim Ponkaltim itu dari total 14 putra 14 putri satu Kaltim itu kita ada 15 atlet, jadi 50%, kurang lebih 50%, dan kita meraih medali perak di Aceh kemarin. Kemudian di 2021 saat itu kita mendapatkan medali emas putri di PON Aceh. Nah, kemudian kemarin terakhir kita kejuaraan di Thailand. Itu se-Asia Tenggara kita meraih juara 3 putra dan putri. Ya, dari 20 atlet itu 16-nya atlet Balikpapan. Nasional ini berarti nasional. Ya? Wow, keren ya. ini penasaran saya. Ini kenapa sih? Apa sih yang istimewa dari timnya Balikpapan kok bisa gitu ya? Mungkin basically sudah ada dasar permainan itu sebelumnya atau gimana? Mungkin kita akan ngobrol lebih jauh ya, Mas Chandra ya. Sebenarnya pelatih dari Mas pelatih juga kan? Pelatih. Nah, apa yang diberikan, skill-skill apa yang diberikan kepada pemain ya sehingga bisa akhirnya nasional kemudian internasional juga ternyata. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sepak Alti.